welcome back to Properti Idaman bersama aku Ame Septa. Hari ini aku kembali mereview salah satu perumahan yang berlokasi di Pitara Depok. Nama perumahannya ini adalah The Mirai Pitara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan bahas dulu untuk konsep dari perumahan ini dan juga luas carportnya. Karena carportnya ini juga punya luas yang spesial banget, karena ini sisa 1 unit lagi ya. Nah, kalau untuk carportnya sendiri, kayak teman-teman lihat yang di sekeliling aku, ini carportnya luas banget ya. Ini luasnya spesial daripada yang lainnya, karena ini adanya di ujung. Carportnya lebih luas. Kalau untuk yang di depan aku ini sekitar 4,5 kali 4 meter. Kalau yang di belakang aku sebelah sini, ini carportnya kurang lebih di 3 kali 3 meter kayak gitu. Jadi luas banget ya. Ini kayaknya bisa 2 mobil, bisa 2 motor juga. Nah, untuk konsepnya, ini konsepnya Japanese house. Jadi buat teman-teman yang suka konsep Japanese house, ini cocok banget karena sisa 1 unit lagi dan harganya juga kisaran 500 jutaan. Murah banget kan? Daripada teman-teman penasaran, kita langsung lihat ke dalam. Nah, teman-teman, ini aku sudah berada di dalam. Dari mulai pintu masuknya aja, ini udah Japanese banget nih. Karena ini tuh yang unik juga ya menurut aku. Biasanya kan kita simpan rak itu atau rak sendal atau sepatu itu di luar. Tapi kalau di perumahan ini udah include juga, kita udah dapet rak dari kayu. Ini kan Japanese banget ya. Terus jadi kita udah bisa lepas, terus sandal dan sepatunya ada di dalam. Kita langsung lihat area living room. Ini untuk area living room-nya, ini juga luas banget. Konsepnya tuh kayak open space gitu ya. Jadi living room-nya lebih ke memanjang, kurang lebih dari ujung sana sampai area belakang itu kurang lebih di 7 meter mungkin ya. Kalau untuk area sampingnya ini kurang lebih di 4 meter. Nah, kalau untuk ini kan kayak konsepnya open space, jadi mungkin kita bisa menjadikan lahan depan sebelah sini itu jadi untuk sofa. Terus area sebelah sini ini ada barnya juga. Nah, barnya juga di sini unik banget ya, udah include beserta barnya kayak gini, konsepnya Japanese banget kan. Sudah kita dapat lampu-lampunya juga di atas ini, udah include beserta kayu juga, barnya kayak gini. Terus di sebelah kiri aku, sebelah sini, ini ada kamar utama yang cukup luas dan di dalamnya juga udah ada toiletnya. Kita langsung cek yuk. Nah, teman-teman, ini aku sudah berada di kamar utama yang berada di lantai 1. Untuk kamarnya ini juga luasnya cukup luas ya, sekitar di 3 kali 3,5 meter. Nah, untuk kamarnya juga ini di depan, ini ada jendela yang lumayan besar ya kalau menurut aku. Ini jendelanya langsung mengarah ke fasad depan atau ke carportnya. Jadi sirkulasi udara di kamar ini juga bagus tentunya. Nah, kalau untuk kamar yang utama ini udah ada kamar mandinya juga nih teman-teman. Nah, menurut aku ini kalau untuk kamar mandi di dalam kamar itu cukup luas ya. Ini juga udah include beserta wastafel, terus juga ada toiletnya juga. Nah, di sini juga udah ada untuk sirkulasi udara ya keluar dan include beserta showernya. Ini untuk ukurannya juga nggak terlalu kecil banget, sekitar di 2 meter kali 2,5 meter. Jadi di lantai satunya itu ada toilet, ada 2 toiletnya, satu lagi sebelah kiri. Ini biasanya untuk tamu mungkin ya. Kalau untuk tamu-tamu bisa di sini. Toiletnya ini toiletnya juga sama sih kurang lebih ukurannya kayak di kamar. Nah, terus ada yang lebih menariknya juga nih, kita langsung ke area belakang nih teman-teman.
Nah, ini aku udah ada di area belakang. Ini area biasanya area favorit ibu-ibu rumah tangga nih, karena area belakang ini bisa dijadikan area laundry atau misalkan area dapur kotor juga bisa, atau area jemur baju juga bisa, kayak gitu. Di sini ya, ini panjangnya kalau menurut aku ini sekitar 8 sampai 9 meter mungkin ya, tapi untuk lebarnya ini nggak terlalu, ini paling cuma 1 meter. Untuk memanjang kayak gini biasanya dimanfaatkan bisa dapur kotor, area cuci, atau area bermain anak juga bisa gitu. Nah, ini juga sirkulasi udaranya juga enak ya teman-teman. Di belakang itu area perkebunan warga, jadi udaranya tuh masih sejuk gitu. Ini sisa 1 unit lagi, kita cek ke atas yuk. Nah, ini aku udah ada berada di lantai 2. Untuk konsep lantai 2-nya juga ini mezanin gitu ya teman-teman. Ada 1 kamar tidur dan juga ini untuk area living room-nya yang mungkin bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Terus juga untuk sebelah kamar di atas itu bisa digunakan sebagai kamar anak. Nah, kalau untuk area living room di atas ini ukurannya juga nggak kecil-kecil banget, lumayan sih ya. Kalau untuk area bersantai bersama keluarga kurang lebih di 3 meter kali 4,5. Kalau untuk di kamarnya kita cek aja langsung yuk. Nah, ini untuk di kamar kedua di lantai 2 biasanya digunakan untuk kamar anak ya, karena kamar utamanya di lantai 1. Ini untuk ukurannya kurang lebih di 3 meter kali 3 meter. Nah, bagusnya itu apa? Ini udah ada jendelanya juga ya. Jendelanya yang cukup besar, jadi tentunya sirkulasi udaranya juga sama bagusnya. Terus juga untuk konsep dari Japanese House ini sendiri kan memanfaatkan ruang yang kecil tapi dengan fasilitas yang maksimal dan kegunaannya juga yang maksimal tentunya. Nah, untuk pintunya sendiri juga ini temanya Japanese banget ya, karena kayak ada tekstur-tekstur kayu-kayunya gitu. Nah teman-teman, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai fasilitasnya seperti apa dan harganya juga pasti teman-teman semua penasaran. Aku bakal bahas di bawah bersama Mas Fahri, tim dari The Mirai Pitaras. Halo Mas Fahri, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Ya tadi aku udah mereview ya, melihat-lihat dan ngasih tahu ke teman-teman juga fasilitas serta visualisasinya lah dari perumahan The Mirai Pitara ini. Nah, Mas Fahri, mungkin teman-teman mau tahu nih lebih detailnya lagi, kira-kira benefitnya apa sih yang bisa teman-teman dapetin kalau punya rumah di sini? Alhamdulillah kalau secara benefit kita rumahnya udah full fasilitas Mbak. Oke. Nah, jadi tempat-tempatnya itu semuanya udah disediakan, kayak bahkan rak sepatu, gitu. Terus minibar, tempat-tempat bahkan colokan kita juga sangat kaya Mbak. Terus laundry room juga udah ada. Kompor tanam bonusnya juga udah ada kompor tanam, udah ada AC, listrik juga udah 2.200. Kalau secara benefit, secara keseluruhan, fasilitas udah oke banget ya, udah lengkap banget. Tinggal bawa, siap huni banget lah pokoknya. Siap huni banget ya. Oke. Nah, kira-kira Mas Fahri benefitnya selain itu dari fasilitas di luarnya mungkin dari apa sih, kayak di sini dekat dengan stasiun dan lain-lain juga tadi aku lihat ya. Alhamdulillah kalau ke stasiun kita ada di Maps. Bisa dicek ke stasiun Depok Baru maupun stasiun Citayam itu 15 menit aja Mbak perjalanan. Deket banget ya? Deket banget, 15 menit di hampir dekat pusat kota Depok. Dan kalau untuk ke tol juga 10-15 menit di tol Sawangan. Oke, aksesnya juga bagus berarti ya? Dan di luar klaster ini juga banyak sekolahan-sekolahan. Jadi kalau untuk ayah bunda siapapun gampang nyari sekolahnya di rumah. Deket ya, nggak jauh-jauh dari ya. Nah, Mas Fahri, kalau untuk biasanya kan tadi kan udah pada lihat nih fasilitasnya, visualisasinya seperti apa. Nah, kalau untuk harganya nih, pasti kan mereka pada pengen tahu. Ini kira-kira berapa nih untuk rumah sekeren ini tuh harganya berapa? Harganya start dari 500 jutaan. 500 juta? Cuma 500 juta aja? Alhamdulillah, 500 juta sampai 700. Sampai 700 juta, oke. Tapi worth it ya Mas untuk fasilitas, terus juga tadi kayak yang tersebutkan dekat dengan tol, terus juga dekat dengan fasilitas transportasi umum lainnya lah ya, kayak gitu. Ini worth it. Insya Allah sangat worth it Mbak, karena kita bisa bandingkan, boleh dibandingkan dengan perumahan-perumahan lainnya, apa yang didapat di sini dan apa yang didapat di perumahan orang lain, di perumahan lain. Gitu. Kalau di sini bonusnya banyak, bahkan juga teman-teman kita udah free biaya-biaya Mbak. Jadi kalau untuk pengajuan KPR kita biaya-biaya sudah free semuanya.
kecuali asuransi jiwa, kebakaran sama asuransi mengendap. Itu syarat umum pengajuan KPR. Selain itu udah free. Jadi cukup DP, booking, dan biaya asuransi itu aja. Jadi yang lain-lain nggak usah. Mas katanya di sini tinggal 1 unit lagi ya? Tinggal 1 unit Ini aja. boleh kita review. Dari 7 unit, Dari kalau 7 unit. tinggal 1 aja. Dan kita baru launching bulan Desember kemarin, Mbak. Oh, sudah habis ya? Udah sold out, tinggal sudah 1 habis. lagi. Alhamdulillah ya Mas. Ini kebetulan tadi carportnya juga lebih luas ya kalau untuk yang ini spesial nih daripada yang lainnya, karena ini lokasinya di ujung ya Mas. Iya. Carportnya lebih luas juga. Ya kalau ini paling oke lah dibanding unit-unit lain, ini Di unit sini yang paling oke. Nah, ini teman-teman jadi cepet-cepet aja ya Mas ya. Ini kalau misalkan mau booking atau mau tanya-tanya, nanti mungkin bisa hubungi nomor di bio aja ya. Siap. Atau di deskripsi di bawah. Oke Mas, tapi untuk ini pertanyaan terakhir, kenapa sih ngambilnya tuh konsepnya Japanese house? Sedikit latar belakangnya, ownernya pernah di Jepang 3 tahun. Oh. Ya, ownernya pernah di Jepang 3 tahun dan beliau suka konsepnya, akhirnya mengaplikasikan di sini. Dan sepertinya di sebagian perumahan-perumahan lain belum banyak. Apalagi mezanin ini waktu kita mulai belum banyak yang mulai mezanin Mbak. Baru akhir-akhir ini aja mezanin mulai rame. Mulai rame ya. Bahkan ada yang mulai niru yang ini laundry room, udah ada jemuran, udah tempat nyuci, udah ada service dan lain-lainnya. Itu baru kita selama di sini baru mulai, ternyata baru-baru ini banyak yang ngikuti. Alhamdulillah jadi kita jadi pelopor utama di rumah Jepang. Wah, keren banget. Makanya namanya rumah Jepang. Iya. Depok ya? Ya, Jepang Depok saya nilai. Oke, keren ya Mas ya. Berarti ini karena maksudnya kalau di Jepang itu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dari ruang yang lahannya kecil, tapi fasilitas dan kegunaannya itu lebih lengkap ya. Bisa dibuktikan langsung di lokasi aja. Gitu. Saya bantu insya Allah. Mungkin teman-teman udah cukup ya untuk informasinya. Mas Fahri makasih banyak udah kasih tahu juga fasilitas, harga, terus benefitnya kalau teman-teman pengen punya rumah di sini. Nah teman-teman mungkin udah pada tahu semuanya. Mungkin video kita cukup sampai sini aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa komen. Jangan lupa juga kalau mau cek-cek bisa WhatsApp nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya.